Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 28 Agustus pukul 12 lewat 22 menit. Gue mau bahas Adaro Mineral karena memang ini sudah rilis laporan keuangannya di kuartal 2 tahun 2024. Dan juga ada yang request karena sebelumnya gue bahas Adaro Energi Indonesia, Adro. Sekarang ADMR-nya. Nah, sebenarnya guys ya, kalau dilihat dari laba bersihnya, perusahaan ini naik ya di tahun 2021 mencatatkan 155 juta US dollar. Tahun 2022 332 juta US dollar. Sekarang 441 juta US dollar dan eh sekarang di tahun 2024 semester 1 itu berpotensi loh tembus di angka 500 juta US dollar dengan kurs saat ini ada di angka 16.000. Berarti dia IPS-nya ada di angka 99. Kalau dari per murah. Dari per murah, guys. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Adaro ini Adaro Mineral ya, bukan Adaro Energi. Adaro Mineral ini dulu waktu tahun 2022 itu banyak melakukan ekspor. Penjualan domestiknya itu nggak terlalu banyak. Ekspornya kemana? Ke Jepang, ke China, ke India. Seiring bertambahnya tahun ya, tahun 2023, Indonesia nih penyerapan produknya Adaro Mineral ini mulai banyak diserap di Indonesia seiring kebutuhan batu bara metalurginya itu diperlukan untuk industri-industri ya pemurnian logam dan sebagainya sebesar 33%. Bahkan di tahun 2024 semester 1 ada di angka 37%, guys. Jepang malah berkurang sekarang di angka 29%. Ada beberapa perusahaan yang menjadi konsumennya si Adaro Mineral ini ya. Adaro Mineral. Jadi kayak misalkan ini nih, nah ini nih. Nah ini perusahaan Cina nih, Risun nih. Ini salah satu perusahaan yang menjadi konsumennya Adaro Mineral dan dia sudah berkontribusi terhadap Risunway nih ya, Risunway. Berkontribusi lebih dari 10% dari penjualan Adaro Mineral. Dia total penjualannya ke sini ini naiknya tinggi loh guys. Tahu di tahun 2023 itu cuma ada di angka 2 juta US dollar. Sekarang 93 juta US dollar. Ya. Sekarang pendapatannya Adaro Mineral ada di angka segini nih. Nah, 6 juta 600 juta US dollar. Berarti kan lebih dari 10% kan. Artinya memang kebutuhan produknya Adaro Mineral di dalam negeri itu semakin meningkat dan ini ya sejalan dengan tujuan dari dari hilirisasi yang memang digembar-gemborkan oleh pemerintah gitu loh. Jadi ya positif lah sebenarnya kalau kita lihat. Oleh karena itu guys ya, sebenarnya kalau dilihat dalam jangka panjang, Adaro ini pertumbuhan laba bersihnya naik terus. Paling tidak kalau kita lihat dari tahun 2021 ya, karena tahun 2020 kalau di laporan keuangan dia mengalami kerugian. Nah sekarang gini, Adaro Mineral ini memiliki beberapa proyek kan begini. Sekarang kapan nih kan kapan nih bagi dividen? Nah, Adaro Mineral kan biasanya pertanyaan investor ini kan, kapan bagi dividen? Sebenarnya ya kalau dia bagikan 50% dividen payout ratio saja, ya dia akan berpotensi dapat 200 perak per lembar IPS-nya. Harga sekarang ada di angka 1.200. Artinya kalau dia membagikan dividen 50% atau DPS 100, itu menarik loh sebenarnya dividen yieldnya. Cuman begini, Adaro Mineral ini lagi punya banyak proyek. Bukan lagi punya banyak proyek sih. Lagi memang memiliki proyek yang membutuhkan biaya besar. Jadi Adaro Mineral ini punya anak usaha tidak langsung yang namanya Kalimantan ya, Kalimantan. Nah ini nih guys, Kalimantan Aluminium Industri. Ini salah satu segmen yang memang sedang diseriuskan oleh Adaro Mineral. Makanya kalau kita lihat di segmen usahanya, sebenarnya Adaro Mineral itu terdiri dari pertambangan batu bara, pengolahan logam dan jasa lainnya. Nah, yang pengolahan logam ini belum ada pendapatannya. Nah, ini di sini nih karena memang diharapkan ya KAI ini gue sebutnya KAI ya, Kalimantan Aluminium Industri. Kalimantan Aluminium Industri paling tidak bisa beroperasi di tahun 2025. Jadi saat ini memang sedang ada proyek ini salah satunya si Adaro Mineral.
Nah, ditambah Adaro Mineral ini ya. Jadi sempat juga gua update di video sebelumnya bahwa Hyundai batal beli aluminium dari Adaro Mineral karena deg-degan oleh K-popers. Ya biasalah, ini taktik dagang kalau gue bilang ya. eh Ngapain sih beli beli logam dari sana gitu, karena dia pakai tenaga batu bara loh, merusak lingkungan dan sebagainya, bla 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 gitu. Dan akhirnya ini menjadi tantangan buat Adaro, dan sampai saat ini tantangan buat Adaro Mineral maksudnya ya. Dan sampai saat ini Adaro Mineral kalau setahu gue ya belum ada update nanti yang membeli produk smelternya itu siapa gitu loh, belum ada kejelasan. Jadi sampai saat itu terjadi ya, sampai saat itu terjadi, sepertinya memang kita nggak bisa berharap ini. Nggak bisa berharap ini. Padahal, sekali lagi gue katakan ya, kalau ini terjadi, harga Adaro Mineral itu saat ini lumayan loh, menarik. Cuman, kita juga nggak bisa berharap ini, karena ada kondisi yang tadi gue sebutkan. Kayak begitu guys. Kalaupun memang dia nanti membagikan dividen di tahun 2025, ya mungkin dividen payout rasionya nggak terlalu besar. Jadi, kalau misalkan ada pilihan, beli Adaro Mineralnya atau Adaronya bang, ya mendingan Adaronya, kayak gitu. Itu kalau misalkan dikasihkan pilihan ya guys. Cuman begini, hal menarik lainnya adalah Adaro Mineral yang dulu hutangnya besar. Dulu hutangnya tuh besar loh Adaro Mineral waktu lagi IPO. Sekarang sudah mulai sehat. Dan ya dalam proses yang masih terseok-seok begini, yang masih membutuhkan waktu untuk menjadi perusahaan yang bisa konsisten membagikan dividen, paling tidak Adaro Mineral berhasil memperkecil DER-nya yang tadinya ada di angka 100, di angka 67, sedangkan sekarang ada di angka 26%. Ini kan sebenarnya bagus juga untuk jangka panjang ya, apalagi ya kita tahu program hilirisasi dari pemerintah itu memang sedang digembar-gemborkan. Jadi kesimpulannya apa? Ya kalau misalkan ada pilihan lain selain Adaro Mineral, ya coba lu pilih yang lain selain Adaro Mineral. Tapi jangan kaget kalau misalkan nanti Adaro Mineral tiba-tiba membagikan dividen gede, ya. Misalkan 50%. Ya harga sahamnya menarik gitu loh, guys. Jadi itu aja guys kalau dari gua, karena Adaro Mineral ini memang masih butuh waktu untuk menunjukkan dirinya sebagai perusahaan yang benar-benar layak koleksi gitu loh. Dan kalau misalkan ada pilihan ya tadi gue bilang, ya daripada ADMR mendingan Adaronya. Tapi ini bukan berarti menyimpulkan bahwa ADMR itu jelek ke depannya ya, enggak. Tetap dia bagus ke depannya, tapi kan butuh pembuktian aja. Coba dong bagi dividennya berapa yang dibagikan gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya guys, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.